Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu haddatsa Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahdi wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuti. Wa ila hadrati man ajazani hadrati syaihina Kyai Haji Abdul Salam, hadrati syaihina Abdul Mujib, wa hadrati syaihina Kyai Haji Abbas, wa hadrati syaihina Kyai Haji Uzin min ma'adina Mustarsyidin Al-Ghazini Bidal Sarjo, wa hadrati man ajazani Kyai Haji Muhammad Habib, wa khususan hadrati syaihina Kyai Haji Muhammad Hashim Ash'ari min ma'adina Kebirun Jombang, wa hadrati syaihina Kyai Haji Azam Asy'ari Nadir sulihim wa furu'ihim wa azwajihim. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapo sira Muhammad. Ini kan. Imma turiyanni. Kul ngucapo sira Muhammad imma turiyanni. Manya itu mazaidah. Asalnya inma. Kemudian dituamkan nunnya kepada ma. Imma apabila ningalaken tuan ing ingsun. Dan apa lamun ningalaken tuan ingsun ma ing siksa. Yu'aduna. Dan dinjanjani sapa mereka iman. Isinya mamau minal adab saking adab. Wa utawi adab iku sadikun, kang bener atau kang temenan. Iku sadikun bener bil qatli kalawan den pateni. Ibadrin ing dalem perang Badar. Ibadrin ing dalem perang Badar. Rabbi du pangeran ingsun. Wala taj'alni
maka ojo dadiaken tuane ingsun fil qaumi ing dalem kaum zalimina kang padha zalim kabeh. Fa'ahliku fa'uhliku ya fa'ahliku ya halaka yahliku ya. Fa'ahliku maka ngerusak ingsun biihlakihim sebab rusai kaum zalimin. Wa inna lan satur ingsun ala an nuryakah ing atas sentone ngalaken sapa ingsun ing sira ma ing azab naiduhum kan janji sapa ingsun ing kaum zalimin atau wong akeh orang kafir Mekah iku la qadiruna yaktini kuasa sapa ingsun idfa nula osiro billati kalawan perkara ya kang utawi allati idfa nula osiro billati kalawan budi pekerti ya kang utawi allati iku ahsanu luwi api ail khosati seke pekerti minas sobi sangking ngampuni atau ngepuro wal i'radi dan menghindari anhum sangking wong akeh as-sayyi'atah itfa nula osiro billati kalawan budi kalawan pekerti iya kang utawi allati ku asanu lawi api isinya allati il khoslati pekerti minas sobhi saking ngapura waliyorodi dan ngindari atau minggu anhum saking wong akeh as-sayyi'ata ingkang Allah adahum nyakiti mereka iya ka isiro wa adalan utawi qawlu itfa billati yasan wa adalan utawi ikilah manula dan utawi ikilah itfa billati yasan iku kopla amrisak turun diperintah bil kita lekal perangan nanu utawi kita iku alamul wiweruh
bima kalawan perkara yasifuna kang padha nyipati kabeh ayakdibuna ayyukadzibuna teges qira'atan sapa wae wa yaquluna lan ngucap sapa wae Banu jazi maka males sapa insun wae ale tasma wa kullan ngucap sira Rabbi du pangeran ingsun a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun tasimu tegese nyuwun perlindungan ingsun bikah kalawan panjenengan min hamazati syayatin saking pirang-pirang gangguan setan aina suwatihim tegesi gangguan setan bima kalawan perkara yuaswisuna kang padha ganggu sapa sayatin bi kalawan ma wa'udzu bika wa'udzu lanun perniwan insun bika kalawan panjenengan Rabbi du pangeran insun Rabbi du pangeran insun ayah duruna yen to hadir sapa sayatin ing insun bi umuri ing dalam urusan insun di annahum qarasatuhuna sayatin iku innama yahdurun ang pasnya datang sapa sayatin bisuin kalawan kolo kalawan kowo kaelean kaoloan hatta idza jaa faedahnya itu ikut ibdaiyatun bangsa ibtida memulai hatta idza jaa hingga nalekana teko ahaduhum ing salah suci wong akeh apa al mautu mati wa ra'alane sapahat makadahu ing dalem panggonan yahat minan nari saking neraka wa makadahu lan panggon yahat minal jannati saking surga lau amana lamun beriman sepahat wala dau sepahat Rabbi du pangeran insun irja'u kula aturi balik akan Tuhan minta bebalih ya irja'u kula aturi balik akan Tuhan insun irji'u itu pakai jama' al-ja'u tawa pakai jama' al-ja'u tawa jama' iku li ta'dim kang ngaku-ngaku. Jadi orang kafir Mekah kan tidak percaya ada siksa kubur, tidak percaya. Ya. Orang kafir Mekah itu kan tidak percaya ada siksa kubur, gak percaya, ya, gak percaya Allah Ta'ala menghidupkan orang mati, tidak percaya. Kenapa alasan mereka kok tidak percaya? Karena menganggap mereka itu kalau sudah mati kan jadi debu. Jadi
jadi tulang belulang. Ya, masa bisa bangkit kembali? Tidak mungkin lah. Itu cerita bohong. Karena mereka menganggap beginian, maka Nabi Muhammad tertapal qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Fil qaumiz zalimin wa inna ala nikma'ituhum laqadirun. Karena Allah Ta'ala maha kuasa, maha kuasa. Nabi Muhammad berdoa, tampakkanlah kepadaku ya Allah apa engkau yang janjikan kepada mereka. Pada mereka. Artinya Nabi Muhammad itu minta agar supaya tidak dikecewakan oleh mereka. Kan Allah Ta'ala maha kuasa. Maha kuasa. Maha kuasa. Wa inna ala nurika ma'itum laqadirun. Kan Allah Ta'ala tetap kuasana. Allah Ta'ala itu merintah di surat Tolak dengan sopan. Suruh tolak dengan sopan. Idfa billati ya ahsan. Suruh tolak dengan sopan. Hindari perbuatan mereka yang jelek itu. Yang jelek. Tingkah laku mereka yang brutal. Allah Ta'ala suruh tolak dengan apa Nabi Muhammad? Sopan itu maksud diampuni walaupun mereka demikian. Hindarilah. Aku itu yang lebih tahu. Yang mereka dusta, aku lebih tahu, kata Allah SWT. Yang malas itu aku. Yang memberi hakim adalah aku. Yang menyiksa adalah aku. Biarin aja Muhammad. Kamu nyingkiri aja. Suruh nyingkiri. Tolak dengan budi pekerti yang indah. Mereka tidak percaya kepadaku bisa menghidupkan lagi. Gak apa-apa. Tapi dengan catatan. Tak usah apa? Gak usah ngamuk, cukup apa? Cukup diampuni aja. Kamu menghindari aja. Suruh menghindar. Berarti kita disuruh santai dalam menghadapi apapun. Kan ada Allah. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, kita ini dalam menghadapi apapun. Rintangan apapun. Sekalipun genting suruh santai. Itu kan ada Allah. Nanti Allah yang turun tangan. Yang berkebijakan Allah. Yang penting kita sudah usaha. Nah. Betul, sudah usaha. Mereka itu pasti mati. Nanti mereka pasti menyesal. Setelah mati mereka minta kembali lagi. Orang kafir setelah mati. Kan pertama gak percaya. Ada sisa kubur gak percaya. Manusia itu dibangkitkan lagi. Yang mati dihidupkan kembali. Mereka tidak percaya. Itu apa? Cuma dongeng saja. Dongeng saja. Cuma cerita saja itu hoax. Tidak mungkinlah orang sudah jadi debu, tinggal tulangnya saja masa bisa hidup kembali. Gak mungkin. Kata siapa itu? Ahlu kufar Mekah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa itu? Orang kafir Mekah. Tidak mungkin. Orang sudah mati jadi debu.
tinggal tulangnya saja masa bisa hidup? Kan nggak mungkin kan? Kan tidak percaya. Nah, akhirnya ketidakpercayaan itulah, keingkaran itulah nanti yang memberi kebijakan, yang memberi tindakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah mereka mati terbukti siksa yang Allah janjikan itu. Terbukti setelah mati, irji'uni Rabbi irji'uni. Mereka itu minta hidup kembali. Ya sudah, lambat sudah. Artinya minta kembalikan lagi ke dunia. Nanti Allah asalkan aku dikembalikan, aku memperbaiki kelakuan saya yang dulu. Yang sudah tidak percaya, saya pasti percaya. Sudah kasih. Kasih. Artinya harus kita tolak dengan apa nak? Kalau ada perbuatan jelek, tolak dengan yang baik. Tolak pakai dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jadi penting sampean Muhammad melakukan dengan cara budi pekerti. Kamu minta kepadaku bagaimana kamu supaya dapat dilindungi dari gangguan setan yang akan mengganggu ya sampai mati. Karena nanti kalau orang mati itu pasti dihadiri setan untuk menggoda orang yang mati itu. Oleh setan dibawa bagaimana matinya orang supaya suul khotimah. Itu kalau rencananya setan. Supaya umat-umat Nabi Muhammad itu mati suul khotimah gimana? Maka segala cara oleh setan itu dipakai. Ada ketika orang itu mau wafat, hadir setan berupa bapaknya ada berupa saudaranya ada, untuk menggoda orang-orang yang mau mati itu. Rencana setan biar sukses, agar supaya mereka itu mati dalam keadaan suul khotimah, yakni bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Nabi Muhammad disuruh wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun hatta idzatul mautu qala rabbi irji'un la'alli supaya ono menua insun la'alli menua insun iku amalu ngalakoni sapa insun sholihan lali menurut amalu ngalakoni insun sholihan amal soleh bi an asyhada kalam ento nyaksa insun an setuni kelakuan an ing setuni kelakuan iku la ilaha ora ono pengen ku maujud illallah kecuali Allah, illallah kecuali Allah. Yakunu ono apa amal fima iku tetap ing dalam perkara taraktu nyia-nyiakan sapa insun aitu ya'tu nyiakan sapa insun min umri, betul, min umri saking umur insun, min umri saking umur insun, min umri saking umur insun
ai fi muqabalati inda nembandian ma wala dawu sinten Allah kalla ai la rujua tegese ora iso bali maring dunya iku maujud kalla ai la rujua tegese ora iso bali maring dunya iku maujud. Innaha sesungguhnya kalimat rabbirji'un ay rabbirji'uni keselafan rabbirji'un iku kalimatun kalimat wa kang utawi ahad iku qailu kang ngucap ing kalimat wala faidata lan ora ono faidah kemujud lawi kudu ahad fiha ing dalam kalimat wa mi waraihim lan iku tetep sangking ngarepi ahad ay amamahum tegese ngarepi ahad barzahun utawi alam barzah yani kubur ay ajisun barzahun utawi kang ngaling-ngalingi ay hajisun tegese kang ngaling-ngalingi yasudduhum kang nyegah apa barzah ing ahad anir ruju'i sangking bali ing dunyo ila yaumin hingga hari kiamat yub'atsuna dintangi akan sapa ahad wala ruju'alan ora iso bali nang dunyo iku maujud ba'dahu ing dalam sausi yauma yub'atsu yauma yub'atsu setelah mereka tidak percaya tidak percaya sakubur tak percaya manusia bangkit kembali tidak percaya bangkit di kubur tidak percaya hidup kembali tidak percaya tidak percaya akhirnya Rasulullah minta bukti disuruh tampakkan tetapi setelah itu Allah Ta'ala ambil petunjuk suruh tolak suruh hadapi dengan sopan ada dengan sopan, maafi biar kamu itu tidak kena getahnya kejelekan mereka disuruh hindari nanti kalau nanti itu kematian datang ke mereka baru nyesalnya itu ada nyesalnya ada pasti itu mereka yang ada di dunia ini selalu membangkangi atas larangan menerjang perintah Allah dan mengingkari perintah Allah dan menerjang larangan Allah. Larangan Allah disuruh bertauhid tidak bertauhid, ya suruh beriman tidak beriman. Mereka tuh ngelakoni semina-mina
Seminami nanti setelah kematian datang pada mereka, mereka itu pasti menyesal. Buktinya mereka menyesal setelah mati, kemudian siksa datang. Mereka berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barsaun ila yaum ma'thur. Mereka menyesal, kemudian minta kembali lagi ke dunia. Mungkin setelah saya ini kembali bisa memperbaiki amal-amal saya yang tidak baik. Dulu tidak percaya, nanti kalau saya bisa diberi kesempatan hidup, akan saya itu kuatkan tauhid saya, akan saya perbaikin semua. Tetapi kalla innaha kalimatun wa qailuha, perkataan semacam itu sudah ma'fil faidah, tidak faidahlah lagi. Sampai bersimpuh mereka ketika sudah dapat siksa, janji Allah sudah terbukti, bersimpuh sampai mereka itu takdimnya luar biasa kepada Allah. Sudah kasep kah? Kasep. Makanya kita mumpung masih hidup, ada waktu untuk bertobat, ada waktu untuk beristighfar kepada Allah. Bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, siapapun orangnya yang masih melanggar aturan Allah, disuruh sholat tidak sholat, disuruh jauh menjauhi maksiat tidak menjauhi maksiat, mumpung sekarang segera bertobat. Karena orang mati itu tidak maju dan tidak mundur. Kalau sudah nyampe pada waktunya itu tetap mati, berada di mabuk. Ada temannya saya itu, teman saya itu punya teman namanya Takim, orangnya ganteng. Jumat kemarin berziarah Kampel, kalau orangnya sehat, mati. Kalau orang yang sehat, orang yang ganteng. Kalau Jumat, namanya Takim itu apa namanya? Ziarah Basunan. Akhirnya setelah itu tuh meninggal dunia. Meninggal dunia. Setelah itu meninggal dunia. Ada orangnya sehat. Kalau Surabaya rumahnya di Simu. Di Simu. Mati kemarin itu. Orangnya masih ganteng, panceni ganteng orangnya. Mati. Oleh karenanya kita mumpung masih diberi kesempatan itu, marilah yang bermaksiat segera sadar bertobat kepada Allah. Yang tidak sholat segera sholat. Segera sholat. Dan sholat yang sudah ditinggal dengan disengaja itu wajib diqadha. Wajib diqadha. Segera diqadha. Atau yang tidak sengaja juga diqadha. Paham tak? Pun berkesempatan. Karena nanti kalau sudah mati tinggal menyesalnya. Buktinya di dalam ayat, orang masa hidupnya tidak beriman kepada Allah, selalu mengingkari pada Allah, bahkan mengejek Allah, tidak percaya pada Allah. Setelah
mereka itu wafat, kemudian menyatakan berdoa kepada Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Ya Allah, beri kesempatan ya Allah, mungkin aku ini bisa memperbaiki kelakuan-kelakuan yang aku tinggal pada masa hidupku ya Allah. Akhirnya mereka itu, umumnya mereka semacam itu, kalla inna karatun wa qail ma fil faidah, tidak ada faedahnya. Ya sudah, terima aja. Kalau sudah mati kan nggak bisa kembali lagi ke dunia. Sedangkan nanti orang nyaman atau tidak, mulai dalam kubur sampai ke alam akhir, tergantung amal baiknya yang ada di dunia ini. Sedangkan ini cuma sementara hidupnya. Andai kata untuk ukuran jam, baina salatil asri wa mau itu waktunya amat sedikit sekali. Makanya waktu yang emas ini mari kita manfaatkan betul-betul. Monggo sholat sing rajin, monggo sholat sing api, ya, monggo toto akhlak kita kepada Allah, agar supaya kita bersama di dunia nyaman, lebih-lebih nanti di akhirat. Kalau dunia selalu bangga, nah, otomatis menunjukkan tempat mereka ada neraka. Kalau di dunia ini taat kepada Allah, otomatis memberi petunjuk bahwa kita ini adalah surga tempatnya. Otomatis salah. Surga tidak boleh diminta, usah diminta. Dan neraka tidak boleh ditakuti oleh kita. Akan tetapi cara kita bagaimana? Cara kita cukup melaksanakan sholat yang 5 waktu, atau cukup kita melaksanakan rukun Islam yang 5, yakni syahadat, mendirikan sholat, ita'uz zakah, puasa dari Ramadan, menunaikan ibadah haji itu bila mana mampu. Kalau kita melaksanakan, mempraktekkan rukun Islam yang kelima, maka kita nanti pasti diberi take and give surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sebaliknya sudah, di akhirnya kita ya tetap masuk neraka. Di dalam sholat itu lengkap, nah. Kita harus yakin, tidak boleh ragu dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mencapai dalam Quran. Setelah kita ini yakin mantap beriman kepada Allah, maka keyakinan beriman kita harus dibuktikan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Keimanan ini harus dibuktikan. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, taatnya kita kepada Allah, buktikan lakonono sholat yang 5 waktu itu 1. 2, kalau kita menterjemah rukun Islam, kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, benar yakin kepada Allah, mantap kepada Allah, taat kepada Allah, tawadu kepada Allah, maka harus ketawaduan kita, keyakinan kita, keimanan kita harus dibuktikan rukun Islam yang ketiga, yaitu ita'uz zakah. yakni harus kita harus mampu mempraktikkan sosial yang tinggi terhadap orang lain. Ke istrinya sosialnya harus baik, ke tetangga sosialnya harus baik. Kalau kita memang sudah mampu mempraktikkan syahadat yang pertama. Paham ya? Kalau kita cuma yakin tok, tetapi keimanan kita tidak dibuktikan melakukan sholat yang 5 waktu,
tidak melakukan sosial yang tinggi, ya tinggal yakinnya. Tetapi kita besok tidak dapat apa-apa. Agar supaya kita ini dapat take and give dari Allah, dapat imbalan dari Allah. Sebetulnya imbalan dari Allah itu tidak usah diminta, secara otomatis dapat. Bila mana kita di dalam keyakinan kita, keimanan kita, penyembahan kita, ketauhidan kita kepada Allah, kalau memang dibuktikan dengan lakoni, dengan dengan pekerjaannya. Kalau memang dibuktikan dengan lakoni misalnya, melaksanakan rukun sholat yang 5 waktu, ya, sosialnya dijaga. Bila mana diberi rezeki banyak, nyampe 1 nisab, keluarkan zakatnya. Jangan pelit-pelit. Itu kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi, ya bersedekah. Nah, kenapa kau diwajibkan sosial yang tinggi terhadap orang lain? Karena dengan adanya sosial itulah dapat mencetak manusia di antara satu sama yang lain bisa rukun, bisa damai, bisa saling menghargai, bisa saling menghargai. Kalau kita dikaitkan kita zakah dengan rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang kedua, besok itu yang dihisab pertama itu apa? Sholat. Sholat. Kalau sholat itu lolos, maka semuanya lolos. Oleh karenanya kita, mumpung masih hidup, kita harus betul-betul menjaga sholat, bagaimana sholat itu bisa diterima oleh Allah, agar supaya nanti dalam hisab itu lolos. Kalau sudah lolos, semuanya lolos, kan begitu kan? Maka kita harus memperhatikan bagaimana caranya sholat itu bisa diterima. Di antara selain aturan fikih, sholat ini bisa diterima oleh Allah SWT dengan catatan kita itu harus membersihkan hati kita bersama. Bersih dari riya, bersih dari sombong, bersih dari iri hati, bersih dari dendam. Artinya hati itu harus bebas dari ini. Kalau kepingin sholat kita diterima oleh Allah. Sedangkan karena ini penghalang sholat bisa diterima itu adalah kesombongan atau keriaan atau kehati-hatian, kedendaman. Maka kita bersama ini perlu. Maka kita bersama ini itu perlu menjaga bagaimana supaya hati bersih daripada sifat itu, agar sholat kita bisa diterima, bisa khusyuk kita dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting bersihkan itu. Nah, maka caranya untuk menghilangkan sombong, riya, iri hati, dendam, ujub, hati kita harus cinta kepada orang lain, damai kepada orang lain, rukun di antara satu sama yang lain. Insya Allah kalau rukun, kalau hati kita senang kepada orang lain, sifat sombong hilang, riya hilang, iri hati hilang. Di antara sosial ini hikmahnya adalah untuk mencetak kerukunan, mencetak kedamaian, mencetak kenyamanan di antara satu sama yang lain, lebih-lebih hidup dalam tetangga. Maka kalian jangan suka musuh dengan tetangga. Biar hatinya bersih dari sombong, biar hati bersih dari riya, iri hati.
Kalau hati kita sudah bersih daripada itu, sholat kita insya Allah, dalam kita melaksanakan sholat, mempraktekkan sholat, insya Allah hakul yakin, lebih dekat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati ini adalah lembut, penghalangnya hilang. Maka kalau kita kaji, kalau kita bedah, yang rukun Islam yang bertiga ini kalau dipraktekkan dapat mencetak manusia rukun, akhirnya hati kita lembut, insya Allah salat kita gampang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hati kita gampang untuk hadir kepada Allah, untuk tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rukun Islam antara mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5 tidak bisa dipisahkan. Tidak dipisahkan. Saling menduga, menguatkan kepada diri kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang Islam kedua tidak boleh tinggal, harus mampu praktekkan. Islam yang kedua juga, yang ketiga juga, yang keempat juga, yang keenam juga, yang kelima juga. Paham ya? Rukun Islam 5. Paham? Jadi kalau kita sudah menunaikan ibadah haji, pasti haji itu bukan dipanggil Kak Tuan, tidak. Walaupun tidak panggil Mas Tuan, tidak panggil apa, enggak apa-apa. Cuma kalau Indonesia, karena orang Indonesia itu selalu menghargai orang Indonesia. Orang Bangka kalau sudah berangkat dipanggil Abah, dipanggil Mas Tuan, dipanggil Kak Tuan, dipanggil Kaci, ya. Kalau istilah Jawa, kaci. Itu sebuah akhlak-akhlak orang Indonesia. Sebetulnya andai kata tidak panggil Mas Tuan kan nggak apa-apa. Ya Pak? Itulah keistimewaan orang Indonesia atau orang-orang Nusantara. Selalu dipertahankan. Perbuatan sekecil apapun oleh orang-orang Nusantara ini diperhatikan. Maka ini perlu dikekalkan ininya. Jangan sampai hilang. Budaya semacam itu jangan sampai hilang. Kita harus pertahankan. Karena ucapan ini bisa memikat hati orang lain, bisa senang. Banyak cara untuk menuju Roma. Banyak cara untuk menuju kekompakan. Ucapan harus jaga ya. Sosial harus jaga. Kami ingat lagi, haji itu tidak harus dipanggil Mas Kaci. Tidak harus. Tetapi penting mengucapkan ucapan yang akhlakul karimah wa qulu qaulan sadida. Ucapan yang sopan, ucapan yang santun, yang bisa memikat hatinya orang itu, bisa kompak, bisa senang, itu boleh. Kita harus mempraktekkan itu. Tetapi kita di samping ada penghormatan Mas Kaci, perlu dikaji. Mulai tawafnya boleh dikaji, sa'inya harus dikaji, harus dibedah, dipahami, jumrohnya harus dipahami. Nanti setelah haji, hikmah daripada tawaf, hikmah daripada sa'i, hikmah daripada jumroh, baik jumratul aqabah tepat pada tanggal 10 atau jumroh ketika tanggal 11, 12
13 ayam tasyrik itu perlu setelah pulang dipraktekkan daripada masing-masing mereka yang sudah melakukan ibadah haji itu. Itu perlu diambil pelajaran, perlu diambil sebagai itibar kita. Satu contoh, apa pemahamannya Jumratul Aqabah? Pemahaman jumrah itu dulu kan Nabiullah Ibrahim dan melempar setan, itu dulu ada di Mina dulu. Lalu sekarang ada dalam diri manusia. Jadi kita harus balang terus. Bagaimana setan itu yang menggoda kepada kita, yang ngajak malas supaya dibalang, dilempar batu, biar diusir. Itu memberi pelajaran pada kita. Balang itu memberi pemahaman. Nanti setelah pulang, orang yang sudah menunaikan ibadah haji, jangan sekali-kali setan itu nemplek pada tubuh kita bersama. Kita harus balang. Yang menunaikan ibadah haji atau tidak, sebetulnya sekarang ini harus balang setiap hari. Karena setan kadang-kadang datang setiap saat kepada diri kita. Kepada diri kita. Di antara setan tidak mampu untuk merusak, menghancurkan akal pikiran manusia, tidak mampu untuk mengecamukkan dada manusia, apabila kita bersama. Di antara syaratnya kita mampu kuat bersatunya, kekompaknya, sosialnya di antara satu sama yang lain. Insya Allah setan itu gak akan kuat. Kalau kita ini segala langkah tindak laku kita bersama, kalau ta'alluq kepada Allah, tentunya setan itu walaupun mau goda kebaikan, hampa dengan sendiri setan. Maka kita bersama, mari kita mengambil ibarat, mengambil teladan, mengambil pelajaran daripada balang itu, balang jumrah. Berarti kita setiap detik dan setiap saat mari kita melaksanakan balang di daerahnya masing-masing. Ya, kita akan selalu digoda setan. Kadang-kadang setan masuk pada kita untuk membalak malas. Kadang-kadang setan masuk untuk membalak tukaran di antara satu sama yang lain. Kadang-kadang setan masuk membawa gejolak pada kita sombong, membawa gejolak pada kita teriak, membawa gejolak pada kita itu iri hati, membawa gejolak pada kita adalah dendam di antara satu sama lain. Itu di antara model setan, caranya setan. Ada setan masuk kepada kita, kepada orang yang punya harta, bisa pelit. Asalnya berdawan bisa pelit, gara-gara setan masuk. Mau sedekah berkecamuk di dadanya. Apa besok yang mau dimakan? Kalau ada orang pinjam duit, ditinggal oleh mereka. Kecamuk dadanya. Nanti apa mereka kalau pinjam, nanti kasih pinjaman, bisa mengembalikan. Begitu. Padahal orang yang pelit untuk memberi bantuan pada orang lain, itu termasuk adalah orang pendusta agama. Pendusta agama. Karena setan bermacam-macam melanda di dalam diri kita bersama. Kata tadi, ada setan membawa masuk pada kita, gejolaknya membawa gejolak malas. Ada setan masuk membawa gejolak kesombongan, keriaan, kerihatian. Ada setan masuk kepada diri manusia membawa gejolak tukaran di antar tetangga, musuhan di antar tetangga. Itulah cara setan. Lah, karena setan setiap detik masuk,
maka kita siap melemparkan. Bagaimana caranya menumpaskan malas? Terjang, kalau malas tetap melaksanakan. Malas berjemaah, terjang, harus berjemaah. Harus dipaksa. Itu setan hakikatnya. Nah. Menerjang setan yang membawa malas. Melemparkan setan dengan membawa malas, itu namanya bala. Namanya biar faham kita bersama. Cuma haji cok, tetapi gak paham. Ya. Kita tawaf, itu menunjukkan bahwa sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan oleh kita. Ditinggal. Kita ada balang, kita ada apa? Ada sa'i di Safa dan Marwah. Itu memberi pemahaman bahwa kita ini hidup di dunia harus berusaha. Ojo meneng. Kalau usaha kasar ya harus kerja kasar. Kalau halus ya halus. Contoh seperti para kiai, para ulama, kelakuannya itu mulang. Kelakuannya nggak harus ngaji, ya nggak harus tanggung jawab pada santrinya. Ojo ngalur ngidul. Santrinya ditinggal terus repot. Repot. Harus bertanggung. Lah, di dalam berjuang, di dalam ngajar santri, itu termasuk apa nak? Termasuk kita melaksanakan sa'i. Bagaimana cara santri bodoh agar supaya diangkat ke bawah menjadi alim, itu bagaimana? Kita harus berusaha. Harus pakai cara bagaimana santri supaya paham. Menggunakan cara bagaimana supaya paham, itu namanya sa'i. Kalau kita bedah, kalau kita kaji. Terus ya, maka kita mumpung masih hidup harus mempraktekkan rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang bukan yang kelima, yang 5, agar supaya nanti setelah mati tidak menyesal. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, ya orang musyrikin, setelah mati nanti akan menyesal hidup mereka nanti di akhirat. Meminta kembali lagi ke dunia sakasep. Maka sampean juga sekarang sedang ngatung haji. Manfaatkan waktu di pondok. Jangan cuma dimanfaatkan untuk jajan, untuk tidur. Manfaatkan belajar. Bagaimana kalian supaya bisa baca kitab itu bagaimana? Harus kita menggali ilmu. Bagaimana kita supaya bisa menguasai ilmu? Karena sambian yang senang fikih, monggo senang fikih. Biar nanti alim fikihnya. Senang tafsir, monggo tafsir, sinau tafsirnya. Senang balaghah, monggo balaghahnya diperhatikan. Tapi bagaimana cara sampean? Yang penting bagaimana cara sampean ini bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa membaca kitabku pun itu bagaimana? Itu di pondok. Adapun selain itu semacam pekerjaan, semacam apa, Allah nanti yang mengatur. Yang penting kita tetap ikhtiar. Daturullah. Terus faida nufiya fi suri summa qala wallahu sawab al-fatihah ar-rahman ar-rahim syuhadalatu walaikum rabbi famana ibadina bi hurmati wa amin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya qadir Rabbi sidana nafi'a wa rizqan wasi'an barakan qalban wa shamlan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Thank you.